asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah tiada kata yang kita ulang-ulang setiap harinya, setiap waktunya. Alhamdulillah Allah masih menitipkan kepada kita kesehatan, raga yang kuat, jasad yang sehat, dan yang paling luar biasa yang kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Kalaulah tidak ada yang kedua itu, iman dan Islam itu Bapak Ibu dalam diri kita, tentu kita tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang berkaki empat. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, sebelum kita memulai pengajian, mari kita kirimkan surat rindu kita kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kerinduan kita kepada beliau. Sangat sombong rasanya ketika kita mengadakan majelis ilmu seperti ini tapi tidak mengirimkan sholawat kepada Rasulullah, yang beliau menjadi sumber dari apa yang kita sampaikan. Kepada beliau lah diturunkan Al-Quran, dan beliau mengajarkan umatnya dengan hadis-hadisnya. Baik Bapak Ibu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itu kalau kita ulang-ulang Bapak Ibu, semakin sering kita ulang, kalau sampai menetes air mata kita, maka sudahlah hadir Rasulullah dalam hati kita, sudahlah merasa dekat kita dengan Rasulullah. Maka jangan kita pelit untuk bersolawat kepada beliau. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pengajian kita pada pagi hari ini itu berbicara tentang saf solat. Saf solat ini adalah bagian yang penting ketika kita melaksanakan solat berjamaah. Kalau tidak ada ilmunya, maka akan hadir hal-hal yang aneh-aneh. Kalau tukanglah kita buat Bapak Ibu, contohnya kalau dikasih orang yang tidak punya pengalaman untuk membangun rumah, dikasih kesempatan untuk menjadi mandora, akan terjadi hal yang aneh-aneh. Kok batajut lurus Bapak Ibu, tagak, orang kan menyamping punya tagak, adun dan seperti itu. Nah Bapak Ibu, juga perihal agama kita, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Bukhari, yaitu menyampaikan, dan ini juga kami sampaikan setiap kita melaksanakan sholat berjamaah, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamami iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian. Fa inna tasfiyatas sufuf, yaitu lurus dan rapatnya saf itu adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Maka kita memulai dari awal Bapak Ibu. Ketika orang ingin melaksanakan sholat berjamaah, paling tidaknya minimalnya harus dua orang Bapak Ibu. Kalau sendiri tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau posisinya yang akan melaksanakan sholat ini adalah dua laki-laki, maka si imam itu mengambil posisi di depan,
kemudian disambung oleh laki-laki selanjutnya itu di sebelah kanan, hampir sejajar tapi tidak sejajar Bapak Ibu, seperti ini. Jadi ada sedikit di belakang imam tapi tidak seperti biasa Bapak Ibu, hampir sejajar. Itulah posisinya. Kok ada bapak Joana di rumah misalnya tidak sempat dek hujan, ndak ada laksanakan sholat berjamaah, ndak usah malu-malu. Awak kan tidak mencilo, awak tidak hal yang buruk, kita tidak buruk yang kita kerjakan, jangan malu. Laksanakan sholat berjamaah di rumah. Ini seorang imam dan ini makmumnya hampir mendekati si imam tadi. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, akan tetapi kalau sudah ada beberapa makmum di belakang, maka tidak lagi seperti itu posisinya, tapi seperti posisi biasa, imam di depan sendirian, di belakang makmum, makmumnya di belakang, menyesuaikan jumlah. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saf kanan lebih diutamakan daripada saf lainnya. Jangan sampai di belakang makmum ada misalnya 4 orang, lurus 1, 3-nya ke kiri. Itu tidak dianjurkan atau bahkan tidak diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kalau makmumnya 3, maka buat 1 di tengah, 1 di kiri, 1 di kanan. Kok ada nanti bo dan di belakang nanti lambe, yang terlambat ambil saf kanan terlebih dahulu. Yang terlambat ambil saf kanan. Ustaz, kami kan dakek pintunya sebelah kiri. Ba'a dimulai dari sebelah kiri. Kalau hanya mengikuti hawa nafsu ya terserah. Tapi kalau mengikut Rasulullah SAW, seperti laki-laki kan yang paling dekat di sini adalah sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan harus tambah lagi ke ujung. Jadi yang diutamakan adalah saf kanan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, saf perempuan seperti apa? Kalau perempuan itu makmumnya perempuan, ketika mereka masih berdua, mereka sejajar. Sejajar Bapak Ibu, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang. Imam dan makmumnya itu sejajar. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kalau jamaahnya lebih dari 1 yaitu 2, itu sudah seperti posisi biasa di belakang keduanya. Kemudian kalau bapak menjadi imam di rumah untuk ibu, seperti apa posisinya? Maka posisinya adalah yang imam atau bapak di depan, kemudian istri di belakang. Tidak diambil sejajar, tidak diambil sampingnya, tetap di belakang. Lain tahu Bapak Ibu maksudnya itu. Serapi itulah Islam menjaga. Serapi itulah Islam mohon maaf, jangan sampai ada timbul syahwat laki-laki ketika dalam sholat. Kalau dibuat sejajar Bapak Ibu, kan bisa saja setan masuk, timbul syahwat. Nah, ditarik perempuan ini di belakang walaupun itu istrinya. Maka Bapak Ibu, kalau suami istri itu sholat di rumah, posisinya adalah imam di depan, suami di depan, ini di belakang. Kalau ada anak laki-laki, buat anak laki-laki di belakang imam, kemudian di belakangnya adalah perempuan atau si istri tadi. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itu perkara dengan saf kita. Jadi kami harapkan kita perbaikilah bagaimana kita menyusun saf kita, bukan hawa nafsu kita yang kita perturutkan. Dek mentang-mentang karena AC dekat dengan sebelah kanan atau kiri misalnya, dikejar dulu saf yang dekat AC. Atau ada yang lucu terkadang Bapak Ibu yang terjadi, ini anak-anak sih,
dia berjamaah tapi di dekat AC berdua. Ini safnya di depan ini, tapi di sebelah sana itu buat saf sendiri berdua, sholat berjamaah karena dekat AC, ingin dingin. Itu adalah sesuatu yang batil, terputus safnya, terputus berjamaahnya. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan bagaimana dengan posisi anak-anak. Posisi anak-anak ini sebenarnya di mana? Yang diutamakan adalah saf terdepan adalah muslim atau orang yang dewasa yang sudah balik, ini utama. Jadi biarkanlah dulu bapak-bapak di depan, remaja di depan, atau yang sudah dewasa di depan, kemudian anak-anak di belakang. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Tentu yang diutamakan adalah yang mereka yang sudah balik dan berakal. Kemudian anak-anak kita letakkan di belakang, buat saf di belakang. Ini perlunya edukasi atau penjelasan orang tua yang ingin membawa anaknya ke masjid. Bukan berarti ada yang mengatakan nak ke belakang di saf 2 saja. Bukan berarti dia tidak suka dengan anak-anak tersebut, tetapi memilih di mana saf yang paling utama bagi seorang anak, maka suruhlah dia ke belakang. Karena dikhawatirkan Bapak Ibu, anak-anak ini kan sering bercanda, acok bercanda Bapak Ibu. Ketika sedang khusyuk-khusyuknya sholat, tahu-taunya kita buka mata sudah hilang anak-anak di sebelah kita. Nah, itu akhirnya saf kita renggang atau kosong. Maka kita anjurkan anak-anak kita di saf kedua. Tapi kalau misalnya permasalahannya lagi, kalau anak-anak kita rasanya tidak bisa terkontrol, kalau kita letakkan di saf kedua, bawa dia ke depan, tapi pastikan dia tidak pergi atau meninggalkan safnya nanti. Ingatkan, sampaikan, atau mungkin injak kakinya sedikit supaya dia merasa dia ditahan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka itulah saf seorang anak apabila ikut sholat berjamaah, apalagi di masjid. Kemudian Bapak Ibu, apa yang kita luruskan? Kan ada tuh sawu sufufakum, luruskan, mendapatkan. Apa yang kita luruskan? Luruskan itu adalah kaki kita. Jadi kan ada kakinya yang kayak gini Bapak Ibu. Sholat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Maka kita luruskan kaki kita, kemudian menjadi tolak ukur dari lurusnya saf itu adalah tumit belakang. Qadamun bi qadamin, al-manqubun bil manqubi. Yaitu lutut, apa namanya itu? Ya tumit kita ini disatukan, dilihat lurusnya. Karena sudah pasti tumit kita akan sejajar. Tapi kalau ukurannya kaki kita, maka akan ada ketimpangan. Maka kita satukan atau kita luruskan tumit kita, sehingga dilihat dari belakang itu lurus semuanya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian kita rapatkan. Ini perihal rapatkan ini dianggap adalah suatu hal yang biasa. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai ada kerenggangan atau kekosongan saf, karena bisa saja setan masuk dari saf yang kosong seperti hewan kambing yang masuk dari sela-sela. Bapak Ibu, kita rapatkan safnya, kita sedikit tempelkan kaki kita ke saudara kita yang di sebelah. Tapi kalau dia risih, tak usah tempelkan, tapi biarkan dia sedikit saja, tapi hampir menempel. Tapi jangan sampai ada yang membiarkan saf itu ada jedanya atau ada space-nya sebesar ini atau sampai segini. Itu berarti kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu kesempurnaan sholat berjamaah. Ini bicara tentang kesempurnaan sholat berjamaah.
bukan bicara sah atau batalnya sholat. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempurnaan sholat berjamaah ini sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk kaum bapak, kami bukan intimidasi, bukan membeda-bedakan. Tolonglah jangan ambil saf di belakang imam depan kalau merasa belum mampu untuk khalifah atau menggantikan imam. Kadang ada Bapak Ibu dek inyo alhamdulillah dapat hidayah, alhamdulillah tiba ke masjid, tapi langsung mau menggawe semua yang ada di masjid. Nio azan langsung, nio iqomah langsung di belakang imam. Nanti kejadian semisal imam pingsan, itu tidak tahu mau ambil sikap apa, atau semisal imam ini bantal wuduknya, imam ini pergi dia, lalu sama-sama tagak berdiri siapa yang imam, maka hendaklah yang di belakang imam itu adalah orang yang faqih, orang yang paham tentang cara menggantikan imam atau kondisi-kondisi yang terjadi saat si imam meninggalkan tugasnya sebagai imam tadi. Ya Bapak Ibu, yang bapak-bapak sebenarnya tolong diambil posisinya, dikosongkanlah satu untuk yang faqih atau yang kita rasa itu bisa untuk menggantikan imam. Kemudian Bapak Ibu, ini agak panjang sedikit ya, tidak terlalu panjang, perihal tentang saf kosong. Saf ini kan kosong, ditinggal anak-anak ada, atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang buang, adalah yang uzur istilahnya tidak bisa melanjutkan sholat, dia keluar dari saf, maka kita berkewajiban untuk menutup saf itu. Bagaimana caranya? Geser kaki kita langkahkan kaki kita dengan langkah yang tidak beruntun. Paham Bapak Ibu? Bukan yang langsung seperti ini, tapi geser satu, putus lagi beruntunnya, sambung satu kaki lagi, kemudian sambung satu kaki lagi, kemudian tutup seperti itu. Bukan langkah yang beruntun. Kalau langkah yang beruntun akan membatalkan sholat, karena Rasulullah mengatakan kalau ada gerakan beruntun di luar gerakan sholat, maka batallah sholat kita. Semisal ada yang menggaruk, ini kan beruntun ini Bapak Ibu 3 kali, ini sudah membatalkan sholat, karena ini bukan bagian dari gerakan sholat. Ini kan bukan gerakan sholat Bapak Ibu, itu sudah membatalkan. Tapi kalau tetap gata juonya Bapak Ibu, garuk sekali, hentikan, putuskan beruntunnya, kemudian garuk lagi, kemudian masukkan lagi dalam posisi sholat. Kalau masih gatal, garuk lagi. Kita menghindarkan jangan sampai 3 gerakan beruntun yang bisa membatalkan sholat. Begitu juga mengisi saf tadi Bapak Ibu, mohon maaf, bisa seperti ini. Ada misalnya saf kosong, ini kan masih 2, kalau masih kurang tambah lagi 1, putus, beruntunnya tutup. Kalau di depan tambah 1, tutup. Bukan yang beruntun Bapak Ibu, ini sudah membatalkan sholat karena gerakan beruntun 3 kali atau lebih. Jangan seperti ini. Nah itu Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, perlunya kita memahami bagaimana cara untuk menutup saf atau masalah perkara sholat berjamaah ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kita tutuplah pengajian kita ini dari hadis Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baik saf laki-laki adalah saf terdepan dan seburuk-buruknya adalah saf belakang. Kebalik dengan perempuan, sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang dan seburuk-buruknya adalah saf di depan. Jangan seperti yang viral
beberapa bulan kemarin di pondok pesantren Al Zaitun. Sama saja, laki-laki, perempuan, ada yang pakai jas, ada yang pakai itu. Itu sebenarnya hanya memperturutkan hawa nafsu. Tidak qala Rasulullah, bukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi ittabi ahwa'ahum, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada hawa nafsu kita, keinginan, kemauan kita saja, suka-suka kita saja. Karena Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita tidak pernah melihat Nabi salat, tapi riwayat-riwayat, hadis-hadis, pernyataan-pernyataan sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah menjelaskan bagaimana beliau salat sedetail-detailnya. Maka tidak ada yang kita membuat-buat perihal agama ini, mengagak-agak, tidak ada. Bapak Ibu, belajarlah sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Ayo Pak. Kaki kita kan dua nih. Iya Pak. Berapa jarak kaki kita antara dua nih? Gimana Pak? Oh, jaraknya Bapak Ibu. Iya. Jaraknya itu kita agak Bapak Ibu yang membuat kaki kita kokoh. Yang dimana posisi kaki kita kokoh, tapi juga melihat selurusan dari tangan kita. Artinya bisa untuk menempelkan kepada saudara atau teman kita di samping. Jadi bukan ini Bapak Ibu, kaki kita kalau ditempelkan seperti ini tertutup, itu tidak kokoh. Kalau kita ruku itu bisa ambruk. Tapi buatlah posisinya itu terbuka, tapi bukan yang mengganggu. Ini kan sudah ada pas badannya nih. Kalau kita seukuran lurusan tangan ini sudah pas, sejajar dengan bahu kita. Tapi kalau terlalu buka itu zalim juga. Yang harus posisinya dapat dua saf, dua orang. Akhirnya karena kita membuka kaki seperti ini, itu Bapak Ibu, tidak dapat saf di teman, dan juga itu tidak kokoh. Kalau ruku itu bisa ambruk itu kalau kaki kita terlalu terbuka, dan sangat tidak bagus nampaknya. Maka sejajar dengan bahu bisa menjadi ukuran. Karena Rasulullah menyampaikan, qadamun bil qadamin, al manqubu bil manqubi, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, yang rasanya itu bisa bertemu bahu kita, bertemu kaki kita. Kalau bertemu kaki saja mungkin bahu tidak akan ketemu. Maka itulah lurusannya Bapak Ibu. Ya Pak, ya mudah-mudahan sambil berjalan kita praktekkan bagaimana posisi saf yang baik dalam sholat berjamaah. Dan ini semua adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya seremonial, bukan hanya keinginan kita membuat-buat, tapi ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk juga bagaimana cara ibadah yang sempurna menurut Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.